Shalom. Sidang jemaat Tuhan, selamat kita bertemu pada pagi hari ini. Dan mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mengikuti ibadah pada saat ini. Yang akan memimpin pelayan firman pada hari ini adalah Bapak Pendeta Simon Pongdatu Sarjana Teologi. Dan atas nama seluruh majelis jemaat Sion Wasponda mengucapkan selamat mengikuti ibadah. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, untuk memulaikan ibadah kita pada saat ini, disilakan untuk bangkit berdiri. Pujilah Tuhan dan bersyukurlah kepadanya, sebab Ia baik dan kasih setianya tetap untuk selama-lamanya. Kita memuji Tuhan menyanyikan KLP 192, Besar Anugerah-Mu. Ibadah kita saat ini ditabiskan dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus dan oleh kuasa Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Jemaat disilakan duduk kembali. Sidang jemaat yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita masuk dalam pengakuan dosa. Marilah kita dengan rasa sesal dan malu, serta dengan kerendahan hati, kita mengakui dosa-dosa kita kepada Allah. Kita berdoa. Ya Bapa yang Maha Kudus dan penuh pengasihan, kami mengaku kepadamu bahwa kami telah bersalah dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan, maupun dalam kegagalan kami untuk berbuat baik. Segala kekurangan kami sebagai orang percaya, kelemahan iman dan ketidaksetiaan, pelanggaran dan kelalaian kami mengaku kepadamu. Tuhan, kasihanilah kami. Segala kekurangan kami sebagai jemaat-Mu yang telah Engkau kuduskan di dunia ini, salah paham dan kekurangan pengharapan, pementingan diri sendiri,
dan perselisihan di antara kami mengaku kepadamu. Kristus, kasihanilah kami. Segala kekurangan kami sebagai gereja yang telah Kau utus ke dalam dunia ini, ketidaksetiaan dan ketertutupan, ketidakjelasan dalam kesaksian kami mengaku kepadamu. Tuhan, kasihanilah kami. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera ya Bapa. Bebaskanlah kami dari dosa-dosa dan baharuilah hidup kami dalam Yesus Kristus, Juru Selamat dunia. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, setelah kita mengaku dosa dan kesalahan kita di hadapan Allah, maka sekarang dengarkanlah berita pengampunan dosa. Bapa kita telah mendamaikan isi dunia ini dengan dirinya sendiri melalui Juru Selamat kita Yesus Kristus. Sebab itu biarlah kita juga diperdamaikan sama sendiri dengan saling mengampuni, serta mengambil bagian dalam damai sejahtera Tuhan. Kita sambut berita pengampunan dosa ini dengan memuji Tuhan. PKG 131, Tuhan Yesus setia. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, untuk amanat hidup baru disilakan untuk berdiri. Dengarkanlah hukum Allah sebagai amanat hidup baru yang terambil dari Injil Matius pasal 22 ayat 37 sampai ayat 40. Demikian dikatakan. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Kita sambut hukum Allah ini dengan memuji Tuhan lewat PKG 209. Kasih pasti lemah lembut. Kasih
Jemaat disilakan duduk kembali. Sekarang tiba saatnya kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Dan itu marilah dengan kerendahan hati kita memohon kuasa Roh Kudus. Kita satu dalam doa. Ya Bapa di surga, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Tolonglah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga firman-Mu yang hendak kami baca, dengar, dan renungkan dapat kami mengerti dan kami lakukan dalam hidup kami, sehingga hidup yang Tuhan anugerahkan kepada kami memberi arti bagi sesama kami, terlebih untuk kemuliaan nama Tuhan. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan. Kami telah sedia mendengar dan melakukan firman-Mu. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan dalam kebaktian pada pagi hari ini terdapat dalam dua bagian Alkitab. Bagian yang pertama yaitu Kitab Kejadian pasal 22 ayatnya yang ke-16 sampai ayat 18. Dan bacaan yang kedua Roma pasal 6 ayat 15 sampai ayat 18. Bacaan yang pertama Kejadian pasal 22 ayat 16 sampai 18 demikian dikatakan. Katanya, aku bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan, karena engkau telah berbuat demikian, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah, dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit, dan seperti pasir di tepi laut. Dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat, karena engkau mendengarkan firman-Ku. Bacaan yang kedua Roma pasal 6 ayat 15 sampai ayat 18. Jadi bagaimana? Apakah kita akan berbuat dosa karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia? Sekali-kali tidak. Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati, baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian, maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepada kamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yesus berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Haleluya. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema perenungan kita dalam kebaktian minggu saat ini yaitu upah atas ketaatan kita pada Tuhan. Upah atas ketaatan kita kepada Tuhan diangkat dari Kejadian pasal 22 ayat 16 sampai 18 dan Roma pasal 6 ayat 15 sampai 18.
Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada kebaktian minggu yang lalu kita berbicara tentang firman Tuhan dengan tema berkelimpahan dalam kasih. Dan saat ini saudara-saudara, dengan tema upah atas ketaatan kita kepada Tuhan, hendak menuntun kita kepada satu kehidupan yang dimaknai sebagai orang-orang yang dipilih dan dikuduskan oleh Allah untuk menjadi umat-Nya di tengah-tengah dunia ini. Ketika kita berbicara tentang upah dalam mengikut Tuhan, sebagian orang masih berpendapat bahwa adakah upah yang kita dapat dari ketaatan kepada Tuhan? Bukankah dengan kerja keras sendiri, dengan usaha sendiri, segala sesuatu yang kita dapatkan di dunia ini membuktikan bahwa tanpa kerja keras sendiri, tanpa usaha sendiri, kita tidak mendapatkan apa-apa. Tetapi sebagai orang yang percaya kepada Allah, taat dan setia kepada Allah, hormat kepada Allah, akan terus-menerus meyakini bahwa upah yang kita terima di tengah-tengah dunia atau segala berkat yang kita terima di tengah-tengah dunia ini, dan kalau kita berkelimpahan dalam kasih, kita berkelimpahan dengan segala berkat Tuhan, itu bukan karena hebatnya kita atau karena kemampuan kita sendiri atau usaha kita sendiri, tetapi sungguh adalah karena kasih karunia Tuhan. Berbicara tentang upah atas ketaatan kita kepada Tuhan, kita tidak berbicara dengan teori-teori atau asumsi-asumsi manusia biasa atau pemikiran manusia atau teori-teori dunia yang berkembang yang tidak mempercayai Tuhan. Tetapi setiap kali kita berbicara tentang upah yang akan kita dapatkan dalam ketaatan kita kepada Tuhan, maka kita akan merujuk pada Alkitab sebagai dasar satu-satunya, sebagai bukti satu-satunya, sebagai sumber kebenaran satu-satunya. Ia akan menuntun kita, mengingatkan kita dan meyakinkan kita bahwa dalam ketaatan kita kepada Tuhan ada upah yang menanti. Kisah tentang ketaatan kepada Tuhan dengan upah yang berkelimpahan, itu jelas disebutkan dalam Alkitab sebagaimana yang dialami oleh tokoh yang sangat terkenal, yaitu Abraham. Dalam Kejadian pasal 22 ayat 16 sampai 18 bacaan kita tadi menjadi salah satu contoh yang harus kita ingat dalam menjalani kehidupan ini, tentang bagaimana ketaatan kepada Tuhan itu mendatangkan berkat bagi kehidupan kita. Dalam Kejadian pasal 22 ayat 16 sampai 18, Abraham dalam perjalanan pernikahannya, Tuhan menjanjikan seorang anak yang akan menjadi penerus generasi dari Abraham, yang akan menerima berkat dan melanjutkan perjanjian Allah itu. Namun Abraham baru dikaruniai seorang anak dari pernikahannya dengan Sarah pada masa tuanya. Dari seorang anak atau anak tunggal yang dikaruniakan Allah kepada Abraham, Allah pun kembali meminta agar supaya Ishak yang adalah anak tunggal Abraham itu dipersembahkan kepada Tuhan. Suatu ujian yang sangat berat dan luar biasa bagi kehidupan seorang hamba Tuhan yang memiliki satu-satunya putra
dalam pernikahannya, tetapi diminta oleh Tuhan untuk menjadi persembahan atau korban persembahan baginya. Lalu apakah dalam kondisi ini Abraham merasa khawatir, merasa sedih, marah, atau menolak permintaan Tuhan? Apakah Abraham kemudian tidak setia kepada Tuhan, meninggalkan Tuhan karena permintaan Tuhan sangat tidak dapat diterima secara manusia, di mana seorang anak yang dikaruniakan, yang adalah anak tunggal, juga diminta oleh Tuhan untuk dipersembahkan. Namun pada kenyataannya, saudara-saudara, apa yang dilakukan oleh Abraham adalah Abraham tetap setia dan hormat kepada Tuhan, tunduk kepada Tuhan, takut kepada Tuhan. Karena itu ia membawa anak satu-satunya, yaitu Ishak, untuk dipersembahkan kepada Tuhan sebagaimana permintaan Tuhan. Kesungguhan Abraham, ketulusan hati dan ketaatannya kepada Tuhan ternyata diperhitungkan oleh Allah, sehingga ketika Abraham hendak menyembelih anaknya, yaitu Ishak, untuk dipersembahkan kepada Tuhan, Allah berfirman dengan mengatakan bahwa karena engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak, seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut. Saudara-saudara, dari kisah ini kita dapat belajar tentang bagaimana ketaatan kepada Allah itu ternyata tidak sia-sia. Ketaatan kepada Allah mendatangkan ganjaran yang sangat luar biasa. Konsekuensi yang ditimbulkan dalam ketaatan penuh kepada Allah adalah berkat yang berkelimpahan. Pertanyaannya, saudara-saudara, adalah apakah ketaatan kepada Allah atau kesungguhan dalam mengikut Tuhan, kesetiaan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab kita di hadapan Tuhan sebagai anak Tuhan akan tetap kita laksanakan, tetap kita pertahankan jika kita menghadapi situasi yang sulit? Misalnya dalam situasi saat ini kita diperhadapkan dengan pandemi corona. Apakah dengan kondisi seperti ini kita masih taat dan setia kepada Allah? Apakah kita masih setia beribadah di rumah kita masing-masing bersama keluarga kita? Apakah hati dan pikiran kita masih terarah kepada Tuhan? Atau kita sudah disibukkan dengan hal-hal duniawi, mumpung waktu kita saat ini dibatasi untuk beribadah di rumah ibadah? Dan apakah kita masih akan setia kepada Allah, tunduk kepada Allah, taat kepada Allah jika dalam kehidupan kita diperhadapkan dengan situasi yang sulit? Misalnya kita mengalami krisis ekonomi, usaha kita gagal, kita dibenci oleh sesama anggota jemaat atau sesama pelayan, sesama hamba Tuhan. Apakah kita masih setia untuk melayani Tuhan? Apakah kita masih akan setia untuk beribadah kepada Tuhan? Ataukah ketika kita mengalami suatu penyakit yang tak kunjung sembuh atau bertahun-tahun atau berbulan-bulan kita alami, kita masih mau setia kepada Tuhan? Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ujian tentang iman di tengah-tengah dunia ini tentu tidaklah sedikit. Kita belajar dari kehidupan Abraham. Kita juga dapat belajar dari kehidupan Ayub. Kita juga dapat belajar dari kehidupan Daud dan berbagai tokoh Alkitab yang pernah mengalami ujian yang berat dalam hidup beriman kepada Tuhan, dalam mempertahankan ketaatan dan kesetiaannya kepada Tuhan. Pergolakan batin dan iman dalam menghadapi setiap persoalan di tengah-tengah dunia ini tidak dapat dipungkiri bahwa akan senantiasa menghantui kehidupan kita, akan senantiasa merongrong kehidupan kita dan dialami oleh siapapun dia. Tidak pilih dia punya jabatan, dia punya kekayaan, dia orang miskin dan sebagainya. Semua orang suatu saat akan mengalami pergolakan batin dan pergumulan iman dalam menghadapi kehidupan di tengah-tengah dunia ini. Hal ini saudara-saudara pernah dialami oleh pemazmur dalam kehidupannya.
Dalam Mazmur pasal 13 ayat 2 sampai 6, pemazmur dengan tegas mengungkapkan bahwa berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari. Tetapi aku kepada kasih setiamu, aku percaya, hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan, karena Ia telah berbuat baik kepadaku. Artinya saudara-saudara bahwa sekalipun pemazmur merasakan pergumulan hidup itu sungguh berat, bahwa tantangan pergumulan hidupnya yang silih berganti tidak pernah berkesudahan, tetapi ia mau bersyukur kepada Tuhan, ia mau menyanyi memuji Tuhan, karena Tuhan tidak pernah meninggalkan dia. Tuhan senantiasa menolong dan memberkatinya walaupun dalam situasi yang sulit. Saudara-saudara, seruan pemazmur dalam menghadapi tantangan dan pergumulan hidup adalah merupakan suatu hal yang sering dialami oleh manusia, yang kemudian membuat manusia menjadi ringkih. Namun keringkihan manusia ini tidak dapat menjadikan kita sebagai orang-orang yang hidup di bawah kasih karunia Tuhan, untuk kemudian kita tidak taat kepada Allah, tidak lagi sungguh-sungguh mengikuti Yesus, tidak sungguh-sungguh lagi mengimani Yesus, tidak mau sungguh-sungguh untuk menjalani tugas panggilan dan tanggung jawab kita di tengah-tengah dunia ini. Dalam menghadapi situasi yang sulit seperti yang diperhadapkan kepada Abraham, kepada Daud, kepada Ayub, Paulus dalam Roma pasal 6, sebagaimana bacaan kita tadi, pasal 6 ayat 15 sampai 18, memberikan kita arah dalam melangkah di tengah-tengah dunia ini ketika kita menghadapi situasi yang sulit. Paulus mengingatkan kita sekalian bahwa bagaimanapun persoalan hidup yang kita alami di tengah-tengah dunia ini, kita harus tetap yakin dan percaya bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Sekalipun dosa itu meliputi seluruh kehidupan kita, kita tidak boleh hidup dalam dosa, tetapi harus memberi diri untuk menjadi pribadi yang baru, yang yakin bahwa Tuhan akan senantiasa menolong dan memberkati kita, sekalipun dalam situasi yang sulit. Paulus menegaskan bahwa dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Artinya bahwa jika kita semua adalah hamba kebenaran, kita telah dimerdekakan oleh Allah melalui kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, maka kita harus menjadi pribadi yang taat dan setia kepada Allah, karena kita percaya bahwa di balik ketaatan itu ada upah yang menanti. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, lantas jika kita mau menjadi pribadi yang taat dan setia kepada Tuhan, apakah upah yang kita dapatkan dari ketaatan dan kesetiaan itu? Jika ada orang berpikir bahwa apa untungnya saya pergi ke rumah ibadah, apa untungnya saya terus duduk berdoa dan memuji-muji Tuhan, apakah berkat Tuhan akan datang sendiri? Maka lebih baik saya harus pergi bekerja, sekalipun harus meninggalkan tugas dan tanggung jawab saya sebagai hamba Tuhan, sekalipun saya tidak perlu beribadah kepada Tuhan, karena saya tahu bahwa berkat Tuhan tidak akan datang sendiri, tetapi melalui usaha dan pekerjaan. Pemahaman ini saudara-saudara telah menyeret banyak orang untuk lebih mengutamakan kehidupan duniawi. Tidak lagi peduli terhadap persekutuan, tidak lagi peduli terhadap pelayanan, terhadap pengakuan dan janjinya di hadapan Tuhan untuk tetap setia kepada Allah dalam keadaan apapun, dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, dalam beribadah kepada Tuhan, dalam melayani, dalam bersekutu, dan lain-lain sebagainya.
Kita percaya saudara-saudara bahwa konsekuensi yang sesungguhnya atau akibat yang sesungguhnya dari ketaatan dan kesetiaan kita kepada Allah itu jelas sebagaimana yang dialami oleh Abraham dalam kehidupannya. Sekalipun diperhadapkan dengan situasi yang sulit, ia tetap setia dan taat kepada Allah, tunduk kepada Allah, melayani Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Sehingga ketika Abraham menunjukkan ketaatan dan kesetiaannya dengan mempersembahkan anak yang tunggal, Tuhan memperhitungkan kesetiaannya itu. Tuhan memperhitungkan ketaatannya. Tuhan memperhitungkan rasa hormatnya dan rasa tunduknya kepada Tuhan dalam menjalani kehidupan di dunia ini, dengan menjanjikan berkat yang berkelimpahan. Kita percaya saudara-saudara bahwa berkat itu akan datang kepada kita jika kita taat dan setia kepada Allah. Selamat kita menjalani kehidupan dengan penuh kesetiaan kepada Allah. Tuhan pasti memberkati kita semua. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, untuk pengakuan iman disilahkan untuk berdiri. Dalam persekutuan dengan gereja di segala tempat dan sepanjang zaman, kita ikrarkan pengakuan iman rasuli bersama demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya. Dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita. Aku percaya. Yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria. Aku percaya. Yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Aku percaya. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Aku percaya. Dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya. Aku percaya kepada Roh Kudus. Aku percaya. Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat disilakan duduk kembali. Sidang jemaat Tuhan yang kekasih di dalam Yesus Kristus, marilah dengan penuh sukacita kita mempersembahkan syukur kepada Allah dengan mengingat firman Tuhan. Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. 2 Korintus 5 ayat 15. Kita puji Tuhan melalui PKG 171. Terima kasih Tuhan. Setiamu yang ku alami.
Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah dengan segala kerendahan hati kita satukan hati pikiran kita dalam doa syafaat kita berdoa. Segala puji dan syukur kami persembahkan kepadamu ya Bapa di surga. Oleh penggembalaanmu kami mendapat menikmati sukacita dan keselamatan. Kami menikmati berkat-berkat Tuhan dan kesegaran tubuh jiwa Tuhan anugerahkan kepada kami. Kalau kami dapat beribadah saat ini, kami yakin ya Tuhan bahwa bukan karena hebatnya kami, tetapi karena kasih karunia Tuhan. Demikian juga kami dimungkinkan untuk mengambil bagian dalam pelayanan. Itu bukan karena hebatnya kami, tetapi karena perkenaan Tuhan. Karena itu kami mohon kiranya ibadah kami ini berkenan kepada Tuhan, menjadi kesaksian kemuliaan nama Tuhan dan menjadi berkat bagi kami semua sidang jemaat Tuhan. Ya Bapa di surga, dalam sepekan yang baru kami lalui, kami dimungkinkan untuk melaksanakan berbagai usaha tugas pekerjaan kami. Tetapi apalah arti dari semua usaha dan pekerjaan kami, segala tanggung jawab kami tanpa campur tangan Tuhan. Karena itu kami mohon kepadamu ya Bapa, kuduskan dan berkati setiap usaha dan pekerjaan kami, sehingga daripadanya kami memperoleh keberhasilan berkat Tuhan yang melimpah, dan kami pakai dalam menata kehidupan tengah-tengah dunia, terlebih untuk memuliakan Tuhan. Tetapi yang paling utama adalah, jadikanlah kami sebagai umat-Mu yang berkelimpahan dalam kasih, berkelimpahan dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, sehingga kami juga dapat menjadi berkat bagi banyak orang dan menjadi saksi untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa untuk setiap pribadi ataupun keluarga yang mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan dalam perjalanan hidup sepekan yang sudah berlalu. Bagi pribadi yang berhari ulang tahun, kiranya Tuhan terus pelihara, lindungi, dan Tuhan tambahkan usia kepada mereka. Yang bersyukur atas segala berkat-berkat Tuhan melalui usaha dan pekerjaan mereka, Tuhan terima dan kuduskan semua ungkapan syukur mereka, dan kiranya Tuhan terus memberkati setiap usaha dan pekerjaan mereka. Apa yang mereka persembahkan kiranya dapat berguna untuk pekerjaan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Ya Bapa di surga, demikian juga dengan jemaat Tuhan yang sedang mengalami beban pergumulan hidup. Kiranya Tuhan senantiasa hadir di tengah-tengah beban pergumulan hidup mereka, menolong melepaskan mereka dari segala beban pergumulan hidup ini, baik itu dalam kehidupan rumah tangga, dalam pekerjaan, dalam pelayanan, dan dalam segala hal yang dihadapi tengah-tengah dunia ini. Ya Bapa di surga, kami berdoa dan memohon berkat-Mu serta perlindungan-Mu dalam perjalanan kehidupan kami selanjutnya. Hari-hari yang hendak kami jalani yang penuh dengan rahasia, kami taruh di hadapan hadirat-Mu dan memohon lindungan dan berkat-Mu. Tuntun serta lindungi kami ya Bapa. Anugerahkan hikmat, kebijaksanaan, dan kemampuan serta kesehatan, agar dapat melanjutkan kehidupan yang Tuhan berikan dengan segala usaha pekerjaan dan tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kami. Berkati semua anak-anak kami dalam pertumbuhan kesehatan dan pendidikan mereka, maupun dalam perjuangan dan pekerjaan mereka. Berkati orang-orang tua kami yang sudah lanjut usia, dan anugerahkan kuat sehat kepada mereka semua. Demikian juga kami berdoa untuk program kerja kami dalam jemaat-Mu di sini, dan terus memberkati semua hamba-hamba Tuhan, memberkati program kerja yang ada, agar semuanya terlaksana demi kemuliaan nama Tuhan. Berkati juga pemerintah kami dari pusat sampai pelosok daerah, serta upaya pemerintah untuk menyelesaikan persoalan bangsa dan negara kami, baik karena pandemi corona maupun akibat ditimbulkan oleh pandemi corona dalam bidang sosial ekonomi
dan lain sebagainya. Dan semua orang yang berjuang bekerja untuk mengatasi pandemi corona ini, Tuhan juga terus mampukan dan memberkati serta melindungi. Terima kasih ya Bapa di surga, dalam ibadah kami ini kami telah memberikan persembahan syukur kami. Terimalah dan kuduskan agar dapat dipakai untuk pekerjaan di tengah-tengah gereja-Mu, untuk kesaksian dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati juga sedang jemaat Tuhan, ya dalam keterbatasan dalam pergumulan hidup secara ekonomi, dan juga bagi saudara-saudara kami yang hidup sebagai disabilitas. Tuhan terus mengasihi, menghibur dan memberkati mereka semua. Ya Bapa di sorga, inilah doa syukur kami, inilah permohonan kami. Kami tidak memerintah akan Dikau, tetapi jadilah kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, untuk pengutusan dan berkat disilakan untuk berdiri. Kita memuji Tuhan, PKG nomor 211, melayani lebih sungguh. Saudara-saudara, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Allah sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Demikianlah jemaat Tuhan yang kekasih dalam Yesus Kristus, ibadah kita pada saat ini. Kita ucapkan kepada Bapak Pendeta Simon Pongdatu, Sarjana Teologi, yang sudah menyampaikan firman pada saat ini, dan kiranya akan mendapat tempat di dalam hati kita. Kita boleh melakukannya untuk diri kita dan menjadi berkat bagi sesama. Juga tidak lupa kita mengucapkan kepada anak-anak kita yang sudah berjuang keras untuk membantu terlaksananya ibadah kita pada saat ini. Dan sidang jemaat Tuhan, kita mengucap syukur dengan terlaksananya ibadah kita pada hari ini. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.